Baik. Untuk materi UTS ya, seperti yang saya sampaikan kepada adik-adik di kelas, UTS itu dari bab 7 sampai bab 12. Hanya saja untuk bab 12-nya itu eh, hanya sampai 12.7 atau konstruksi persamaan bidang singgung permukaan ya. Jadi untuk bab 7-nya ada teknik pengintegralan, meliputi integral parsial, integral trigonometri, kemudian substitusi yang merasionalkan, integral pecahan parsial, bab 8-nya bentuk tak tentu, dan integral tak wajar, ya. Bentuk tak tentu terkait dengan jenis-jenis limit yang perlu perhitungan lebih lanjut, dalam hal ini pengaplikasian L'Hopital ya, karena ada beberapa bentuk yang tidak bisa ditentukan nilainya secara langsung ya. Bentuk tersebut dinamakan bentuk tak tentu untuk limit ya. Oke, jadi ada bentuk tak tentu 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga minus tahingga ya. Lalu yang perpangkatan, 1 pangkat tahingga, kemudian eh, tahingga pangkat 0 ya. Oke, 0 pangkat 0 ya. Nah, kemudian integral tak wajar. Integral tak wajar berarti di sini terkait dengan selang, ya, selang yang diintegralkannya. Selang yang diintegralkan bisa jadi memuat hingga atau titik diskontinu. Bab 9, barisan dan deret hingga, ya. Deret geometri, deret kolaps, deret harmonik, ya. Kemudian ada deret ganti tanda, deret pangkat, deret Taylor dan Maclaurin. Irisan kerucut, adik-adik mengenali persamaan lingkaran, elips, parabola dan hiperbola, membentuk kurva parametrik ya. Lalu bab 11-nya itu vektor. Ya. Juga di situ ada fungsi bernilai vektor ya. Kemudian yang kemarin kita lihat ya, vektor posisi, kecepatan, percepatan ya, ini ada di bab vektor. Dan bab 12 fungsi dua peubah ya, fungsi dua peubah terkait turunan parsial, turunan berarah, kemudian persamaan termasuk sampai persamaan bidang singgung di sini ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke soal, apakah adik-adik ada pertanyaan terlebih dahulu? Sangat dipersilahkan ya kalau ada pertanyaan. Misi Bu, izin bertanya. Ya, Untuk UTS-nya nanti itu kan sesuai kata Ibu sampai 12.7. Berarti apakah benar sampai pertemuan 16 Ibu PPT-nya? betul. Ya, betul Syahrial. Sampai yang pertemuan 16 kita ya. Oke, tapi mungkin nanti akan saya tambahkan beberapa pembahasan soal di luar pertemuan 16 ya. Baik, makasih Bu. Nah, sama-sama Syahrial. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, nanti mungkin jika adik-adik ada pertanyaan, silahkan saja eh, apa namanya untuk ditanyakan ya. Oke, kalau misalkan ada materi yang belum dipahami atau ada soal, ya boleh nanti silahkan untuk ditanyakan ya. Nah, sekarang mungkin seperti yang saya janjikan, kemarin kan saya kasih dua soal ya. Oke. Nah, kasih dua soal seperti ini. Ya sebenarnya soal ini saya ambil dari soal ujian tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi, tapi yang saya bagikan ke adik-adik sudah ada di drive ya, itu 2 tahun ke belakang ya. Jadi yang tahun 2024 dan tahun 2023 ya. Oke, sebenarnya dua soal ini memang merupakan soal ujian tahun-tahun sebelumnya ya. Oke,
Tentukan persamaan bidang singgung di situ. Dari permukaan, ini bentuk permukaannya ya, kayak di titik 1, 1, 1. Nah, jika belum terbayang, misalkan ini persamaan bidang singgungnya, eh, persamaan bidang singgungnya ini harus harus seperti apa ya? Nah, atau dalam posisi adik-adik lupa. Nah, bisa diilustrasikan di situ. Nah, ya bisa diilustrasikan eh, di sini. Ilustrasinya ya sembarang aja ya. Adik-adik bisa ikuti yang saya lakukan. Ya, kita punya sebarang permukaan ya. Ini permukaannya berbentuk fx, y, z sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ada bidang singgung di permukaan tersebut di mana bidang singgungnya di sini melalui titik P. Oke. Nah, melalui titik P ya. Maka bidang singgung itu kan punya vektor normal ya, di mana vektor normalnya untuk bidang singgung kita konstruksi sebagai nabla F di titik P. Nah, berarti ini udah ada vektor normal yang pasti tegak lurus bidang. Nah, berarti karena kita sudah punya suatu vektor normal yang tegak lurus bidang, kita harus konstruksi titik pada bidang, ya, misal di sini titik Q. Nah, nanti ya eh, dari titik P dan Q ini, ya kita bisa konstruksi suatu vektor di mana ini dia saling tegak lurus ya. Sehingga dari kalau misalkan adik-adik sudah punya ilustrasi dua vektor saling tegak lurus, prinsip dot yaitu hasil kali titik bernilai 0 bisa diterapkan untuk mengkonstruksi persamaan bidangnya ya. Oke, sehingga di sini kita perhatikan bentuk permukaannya itu kita jadikan sebagai bentuk implisit. Tambah Y kuadrat tambah 2Z kuadrat minus 4 sama dengan 0. Atau sama dengan 4 pun tidak apa-apa ya. Jadi fx YZ sama dengan K atau fx YZ sama dengan 0 itu merupakan bentuk implisit ya. Jadi mau tetap disamadengankan 4 juga tidak apa-apa karena itu eh, sama-sama merupakan nilai konstanta ya. Oke. Nah, sehingga di sini secara umum, kita akan memperoleh turunan parsial dalam bentuk vektor gradien F besar. Itu adalah, berapa turunan parsialnya? 2x, 2y, Woi, lalu that's it. 4z. Oke, ya. Nah, ini secara umum. Nah, kan kita harus punya vektor normal ya. Jadi, vektor normal di titik P 1, 1, 1. Nah, kita definisikan sebagai nabla F besar di titik P. Jadi nabla F besarnya itu berisi apa? 2, 224. 2, 4. Oke ya. Ini vektor normalnya sudah kita peroleh ya. Vektor normalnya sudah kita peroleh. Sekarang kita tinggal konstruksi vektor PQ. Ya. Kita tahu nih, vektor P, maaf, titik P itu 1, 1, 1. Dan titik Q kita misalkan sebarang titik pada bidang. Jadi vektor PQ itu akan berisi apa saja vektor PQ-nya? X min 1, Y min Ya, 1, X min Z min 1. 1, Y min 1, Z min 1. Bagus. Oke. Ya. Oke. Vektor PQ kita sudah punya. Nabla F besar di titik P juga sudah kita punya. Berarti di sini persamaan bidang singgung. Persamaan bidang singgung
itu adalah bla bla F besar P dot vektor PQ sama dengan 0 ya. Jadi 224 dot X min 1, Y min 1, Z min 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Dapat dituliskan sebagai, ya, jadi kita bisa menuliskan sebagai 2 kali X min 1 tambah 2 kali Y min 1 tambah 4 kali Z min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah ketemu sebenarnya persamaan bidangnya ya. Yang secara umum persamaan bidang itu kan apa namanya? Kita punya persamaan 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan berapa? 8 ya? Tuh? Betul, Bu. Iya. Oke, sip ya. Jadi ini kita sudah memperoleh persamaan bidang singgung. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada rumus yang dihafal terlalu signifikan ya. Cukup adik-adik misalkan ingat ilustrasi eh, bidang singgung itu seperti apa ya. Yang penting di sini vektor normalnya ya dibentuk dari vektor gradien F besar, di mana F besarnya bentuk implisit eh, permukaan ya. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, untuk pertanyaan nomor 2, memang pertanyaan nomor 2 di sini harus perlahan-perlahan ya melihatnya. Nah, soal nomor A ini level mudah, jadi adik-adik harus bisa menjawab eh, soal nomor A ini dengan benar. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan, saya tambahkan dulu slide ya. Nih. Oke, untuk soal nomor 2 ini kita punya vektor posisi ya. Jadi tadi suatu partikel bergerak pada kurva, oke, kita punya kurva RT, yaitu T pangkat 3 min 6T, ditambah T pangkat 3 min 15 per 2 ya, T kuadrat plus 6T, ditambah T kuadrat min TK, ya, dimana di sini T-nya lebih besar dari 0 ya. Oke. Pasti kalau kita apa namanya lihat keterangannya di sini ya, oke. Nah, karena komponen K ini adalah komponen Z, sehingga kalau misalkan kita lihat soal nomor C ada keterangan ketinggian, jadi di sini boleh kita tambahkan bahwa komponen K itu menunjukkan ketinggian ya. Oke, menunjukkan ketinggian. Oke, sebentar. Ya, betul. Ya, menunjukkan ketinggian ya. Oke, jadi tentukan kecepatannya. Nah, oke. Kecepatan berarti di sini kecepatan itu adalah kecepatan gerak partikel ya. Oke. Kecepatan gerak partikel kita definisikan sebagai vektor V ya.
vektor V di situ ya. Nah, vektor V ini kita peroleh dari turunan vektor posisi R terhadap T ya. Maka kalau kita turunkan berarti kita menurunkan setiap komponennya. Ya, langsung saja kita turunkan komponen I yang ini kita turunkan jadi 3T kuadrat min 6 ya. Komponen J-nya diturunkan menjadi 3T kuadrat min 15T plus 6. Betul nggak? Betul ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Kalau komponen K-nya 2T min 1 ya? Iya. Ya. Oke. Ya, berarti. Oke. Nah, ini eh, misalkan kalau mau dituliskan dalam bentuk vektor seperti ini juga boleh ya. Oke. Kalau masalah penyajian vektor nanti adik-adik bisa sesuaikan ya. Mau atas kombinasi vektor basis IJK atau dituliskan dalam bentuk kurung vektor seperti ini juga boleh ya. Silahkan kalau masalah penulisan sama saja. Oke. Dan percepatannya ini percepatan gerak partikel ya. Kita definisikan sebagai vektor AT, berarti dia adalah turunan terhadap vektor kecepatan. Makanya V ini akan kita turunkan lagi. Ya, jadi kita akan memperoleh 6TI ya. 6T ditambah berapa? 6T min 15. Oke, ditambah 2 ya. Oke, 2K. Oke, baik. Jadi eh, kalau kita perhatikan, maka vektor percepatan ini ya dia ada di ketinggian 2 nih. Dia ada di ketinggian 2. Nah, ya seperti itu. Oke, ini yang A harus bisa dijawab oleh semua ya. Nah, yang B-nya, pernahkah partikel itu berhenti? Oke. Nah, kita bisa menggunakan konsep bahwa partikel berhenti itu cukup dengan melihat vektor kecepatannya pernah 0. Ya, oke. Untuk suatu nilai T. Oke. Nah, jadi kita lihat vektor kecepatannya di sini. Maka kalau vektor kecepatan pernah 0, maka semua komponen yang membangun vektor kecepatan itu kita sama dengankan 0. Misal di sini kita perhatikan untuk komponen pertama tidak 3T kuadrat min 6 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita akan dapat T kuadrat sama dengan 2. Jadi untuk T-nya itu adalah kita ketemu T-nya akar 2 ya. Oke. T-nya akar 2 kan. Ambil yang T lebih besar sama dengan 0. Ini kan sebenarnya T-nya plus minus akar 2 ya. T-nya plus minus akar 2. Tapi kan di sini keterangannya T-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kita ambil yang lebih besar dari 0 ya. Oke. Sedangkan untuk komponen kedua, T kuadrat min 15T plus 6. Apakah pernah 0? Kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini mungkin apa namanya? Harus pakai rumus ABC ya, tidak bisa pemfaktoran. Kalau pakai rumus ABC berarti T yang dihasilkan ya min B berarti 15 ya, plus minus akar 15 kuadrat dikurangi berapa? Kurangi 4AC kan ya.
Akar 115 kuadrat dikurangi 4 AC ya. Dibagi 2A, berarti dibagi 6 ya. Oke, ini nanti kurang lebih akan menjadi, atau misalkan ini kita sederhanakan dulu saja ya. Oh, ini jadi gede banget bilangannya. Kita sederhanakan. Ini kan harusnya, nah seperti inilah. T kuadrat min 5T tambah 2 kan berarti ya. Oke, jadi T kuadrat min 5T tambah 2-nya sama dengan 0. Ya, oke, dari sini berarti ini lebih mudah ya. 5 plus minus akar, akar 17 ya, per 2. Nah, ya, kita ambil T yang lebih dari 0, berarti akar 17 itu kan sekitar, di bawah 5 ya. Akar 17 itu di bawah 5. Oke, berarti ini sebenarnya dua-duanya nilainya positif ya. Nah, dari sini saja kan sudah terlihat ya. Dari komponen pertama sama komponen kedua, di situ diperoleh nilai T yang berbeda. Nah, kalau kita lihat satu lagi untuk komponen ketiga, yaitu 2T min 1 sama dengan 0, di sini T-nya ketemu setengah ya. Semuanya kan berbeda kalau kita perhatikan ya. Nih, T-nya dari setiap yang kita peroleh, nilai T-nya itu berbeda. Tuh ya. Jadi, karena tidak terdapat T, sehingga PT-nya sama dengan 0, jadi partikelnya tidak pernah berhenti ya. Karena tidak terdapat T, sehingga PT sama dengan 0, sehingga partikel tidak pernah berhenti ya. Kalau dia pernah berhenti, akan menghasilkan T yang sama. Ya. Kalau pernah berhenti, sekali lagi nanti dari ketiga komponen ini akan dihasilkan T yang sama. Ini dihasilkan nilai T yang berbeda ya. Ini setengah, dia akar 2 ya. Ini nilainya berbeda lagi, ya, jadi tidak pernah berhenti. Nah, mungkin itu untuk yang nomor B. Nah, untuk yang nomor C, pada ketinggian 2, ya, pada ketinggian 2, nanti partikelnya itu terlempar dan bergerak mengikuti vektor singgungnya. Ya. Jadi pada ketinggian 2 partikelnya terlempar dan bergerak mengikuti vektor singgungnya. Tentukan persamaan garis lintasan partikel. Oke, kemarin saya minta persamaan simetrik ya. Oke. Nah, jadi kita konstruksi dulu di sini persamaan garis sebenarnya. Kalau persamaan garis kan kita harus punya titik-titik yang dilalui garis dan juga vektor arah garis. Jadi kita akan memanfaatkan informasi ya, yaitu ketinggian 2, berarti dari ketinggian 2 di sini kita harus memperoleh T dulu ya, supaya kita bisa menentukan posisi dan vektor singgungnya. Nah, kenapa kita harus menentukan posisi dan vektor singgungnya? Karena ibaratkan permukaan itu punya irisan berbentuk kurva. Ya, maaf, RT ya. RT ini kan kurva ya. Oke, RT ini kan dia itu suatu kurva. Oke, nah katakanlah kita punya RT itu seperti ini ya. Dia itu berupa suatu kurva. Nah, ya. Oke, nah di titik P, titik P, nah seperti ini kan. Ya, di titik P ini, nah dia itu terlempar, kemudian mengikuti garis singgungnya. Nah, kira-kira kan seperti itu ya.
Nah, ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tahu P ini akan mengikuti arah ya, yang berupa vektor singgung. Berarti vektor singgung adalah vektor V. Ini vektor singgung. Di mana vektor singgung ini menjadi vektor arah dari garis singgung. Ya, oke. Nih, karena kan lihat ya, sifatnya kan di sini menyinggung ya. Oke. Duh, jangan jadi orang tersinggung. Oke. Nah, ya jadi ini sifatnya lihat. Menyinggung di titik P. Jadi garis yang warna hitam ini kan searah dengan vektor biru. Ya. Berarti ini vektor arah garisnya, di mana vektor biru itu adalah VT atau dia vektor singgung. Kan ini terjadi di ketinggian 2 ya. Ini terjadi di ketinggian 2 nih, titik P ini terjadi di ketinggian 2 misalkan. Ya, nih dia terjadi di ketinggian 2. Oke? Nah, kalau terjadi di ketinggian 2 berarti kita harus menentukan T-nya di sini berapa. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, ketinggian itu kan komponen Z. Nah, jadi kita lihat partikel mencapai ketinggian 2 pada saat komponen K itu bernilai 0 ya. Berarti di sini komponen K pada RT bernilai 0. Nah, jadi lihat komponen K pada RT-nya ya. T kuadrat min T ya. Oke, T kuadrat min T. Maka T kuadrat min T sama dengan 0. Nah, sehingga ini kan pilihannya apa namanya? Maaf, T kuadrat min T sama dengan 2. Kok bernilai 0 sih? Bernilai 2 ya, karena kan pada ketinggian 2 ya. Pada ketinggian 2, ketinggian itu adalah komponen K, jadi komponen K pada RT bernilai 2 ya. Oke. Nah, saya pagi-pagi udah error begini. Nah, jadi T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini T min 2, T plus 1 sama dengan 0 ya. Ambil T yang lebih besar sama dengan 0. Nah, maka di sini kita peroleh T-nya sama dengan 2. Oke. Di ketinggian 2 itu tercapai saat T-nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini T-nya sama dengan 2 ya. Nah, maka dari T sama dengan 2 ini, kita bisa definisikan vektor singgung, ya. V saat T-nya sama dengan 2 dan juga titik P. Berarti kalau titik P di sini adalah R di 2. Oke? Nah, jadi kita peroleh ya. Kita peroleh vektor singgung. Vektor singgung di T sama dengan 2 yaitu V2. Nah, V2 itu isinya berarti masukkan ke ini ya. Masukkan ke sini berarti. Nah, ini VT-nya. Ya. Oke, berarti V2 Permisi, Bu. itu adalah iya. Itu yang percepatan, Bu. Oh iya betul. Oke, saya salah copy ya. Bentar. Kok salah copy? Mana? Iya. Berarti yang ini ya? Betul? Iya, Bu. Oke. Jadi kita kopikan di sini supaya tidak lupa. Oke, nanti sini aja deh. Nah, ini adalah VT, berarti V2 itu adalah
Berapa V2-nya? 6, 12 kurangi 30. Min 18 Min tambah 6, min 15. 12 ya? Min 12 betul? Iya, iya. Iya, Bu. Oke, koma 3. Koma 3 ya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat lagi garis yang warna hitam itu, ya, kita lihat lagi garis yang berwarna hitam, maka vektor arah garis yang berwarna hitam itu adalah 6 min 12 3 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal titik P-nya. Ya, tinggal kita lihat titik P-nya. Berarti kita lihat di sini titik singgung ya. Oke, titik singgung, titik P yaitu R2 ya. Oke, R2. Berarti kita harus masukkan ke formula R yang ini. Ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, jadi R2-nya berapa di sini? R2-nya adalah min 4 ya? Betul nggak? Iya. Min 4, kemudian min 10, betul? 8 minus 30 minus Iya, iya, Bu. 24. Betul ya? Minus 34 teman. Z-nya berapa? 2. Dua. Oke, nih ya. Baik. Nah, jadi P ini apa namanya? Eh, P ini kan kalau vektor posisinya nih vektor posisi RT-nya. Oke, oh ini di sini sih RT. Nah, vektor posisi RT-nya kan min 4 min 10 2 ya ini yang ini ya. Oke, berarti titik P-nya itu adalah min 4 min 10 2 ya. Baik. Nah, jadi kita sudah punya nih ya vektor arahnya ya untuk garis singgungnya. Untuk garis singgungnya kita punya vektor arah yaitu V2 6 min 12 3 dan titik P-nya adalah min 4 min 10 2. Oke. Berarti untuk konstruksi ini kita tinggal punya vektor PQ X, Y, Z ya. Tuh. Oke, vektor PQ. Nah, vektor PQ berarti isinya itu adalah X plus 4 ya. Y plus 10, Z min 2 ya. Sehingga di sini P2 itu searah dengan vektor PQ, maka PQ adalah, nah ya, sebenarnya kalau kita mau pakai T lagi, ya, T-nya ya berbeda dengan T yang ada di sini ya, oke, berbeda dengan T yang ini. Ini kan parameter T untuk kurva yang warna merah, nih ya, dia parameter T untuk kurva yang warna merah. Oke, tapi untuk garis yang warna hitam kan dia punya parameter tersendiri gitu ya. Jadi sebenarnya berbeda parameter T-nya. Nah, kalau adik-adik mau bedakan, misal eh, parameter T ini untuk kurva R, sedangkan untuk garisnya misal parameternya jadi K atau jadi S, boleh ya. Di sini misal saya jadi S kali V2 ya. Maka kita punya X plus 4, Y plus 10, Z min 2 itu sama dengan S kali 6 min 12, 3.
Sehingga kalau kita lihat parametriknya, ya ini parametriknya, ya kita akan dapat persamaan X sama dengan min 4 plus 6S, Y sama dengan min 10 min 12S, Z sama dengan 2 plus 3S ya. Oke. Min 4 min 10 2 ini titiknya, 6 min 12 3 ini vektor arah garisnya ya. Tapi yang diminta kemarin simetrik ya. Nah, berarti kalau simetrik eliminasi S-nya. Ya, maka di sini kita akan punya X plus 4 per 6 ya. Ini dari sini ya. Oke, nah, X plus 4 per 6, kemudian Y plus 10 per min 12, dan Z min 2 per 3. Ya, ini sama dengan S semuanya ya. Tapi karena di simetrik S itu nggak ada, jadi S-nya bisa kita hapus ya. Yang persamaan simetrik itu adalah yang ini. Nah, oke, begitu ya untuk mengerjakan yang nomor C. Bu, izin bertanya, Ya, silakan Novi. apakah kalau kita jawab yang C itu harus digambar juga apa kayak grafiknya gitu atau nggak usah? Atau Oh, oke. Ya, eh kalau sudah kalau sudah terbayang bagaimana proses bentuknya ya, bagaimana vektor singgung jadi vektor arah dari garis singgungnya, tidak digambar pun tidak apa-apa ya. Sekali lagi saya memberikan gambar itu untuk membantu ilustrasi dan supaya adik-adik terbayang proses selanjutnya seperti apa ya. Jadi setelah punya vektor RT di ketinggian 2 itu dia mengikuti garis singgungnya. Nah, jadi kan kita terbayang. Nah, di sini berarti garis singgung ada titiknya. Nah, titiknya di sini terjadi saat T berapa. Nah, begitu ya. Gambar hanya untuk bantu ilustrasi saja, Wafi. Ya, tidak wajib. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekali lagi, ya, gambar-gambar seperti ini hanya untuk membantu adik-adik mengarahkan ke tools mana yang digunakan gitu ya. Siapa tahu lupa ya, kalau diilustrasikan kan bisa ingat kembali begitu ya. Tidak wajib sebenarnya. Kalau sudah tahu harus ngapain ya tidak perlu digambar ya. Oke ya. Sudah cukup jelas ini prosesnya? Jelas ya? Baik. Coba saya kasih soal. Nah, ini soal kuis kelas waktu itu. Oke. Ya. Diketahui fx, x e pangkat min x ya. X e pangkat min x untuk x-nya lebih besar sama dengan 1. Hitung limit x menjuta hingga fx. Pertanyaan B-nya, jika luas daerah di bawah kurva F dan di atas sumbu X dinyatakan sebagai integral 1 sampai hingga fx dx sama dengan L, tentukan nilai L.
Nah, dari sini terlihat ada perhitungan ya. Di sini ada perhitungan limit X-nya menuju tak hingga dengan komposisi fungsinya seperti ini ya. Maka kalau kita perhatikan mungkin ini nanti mengarah ke bentuk tak tentu. Ya. Sedangkan untuk integralnya sudah jelas ya. Berbentuk 1 sampai tak hingga. Berarti ini pasti integral tak wajar. Kan seperti itu. Ya. Oke. Coba kita lihat pengerjaannya ya di sini. Untuk yang A, jika fx-nya adalah x, pangkat min x, maka limit x menuju tak hingga fx adalah limit x menuju tak hingga x kali pangkat min x. Oke. Nah, ya. Kalau kita lihat secara langsung di sini, maka ketika x menuju tak hingga, suku x akan menuju tak hingga juga. Sedangkan untuk suku pangkat min x, ini akan menuju ke 0 ya. Karena nanti pangkat minus tak hingga. Pangkat minus tak hingga itu kan 1 per pangkat tak hingga. Pangkat tak hingga adalah tak hingga. 1 per tak hingga itu 0. Maka untuk bentuk pertama kali kita jumpai, limit x menuju 0 fx, ini kita sebut sebagai bentuk 0 kali tak hingga. Nah, ini kan bentuk tak tentu ya. Oke. Nah, oke. Karena ini bentuk 0 kali tak hingga, maka penyelesaiannya supaya kita bisa menerapkan L'Hopital, kita arahkan ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Nah, karena bentuknya X kali pangkat min tak hingga, ini akan sangat mudah kalau kita bentuk ke tak hingga per tak hingga. Nah, sehingga nanti pangkat min X-nya jadi ada di bawah. Ya. Maka proses turunannya lebih mudah ya, menurunkan X dan menurunkan pangkat X. Berbeda dengan kalau kita mengarah ke 0,0. Kalau mengarah ke 0,0 berarti pangkat min X di atas, X-nya kita tuliskan jadi per seper X ya. Nah, nanti turunan seper X kan akan jadi min seper X kuadrat. Nah, X-nya bertambah banyak pangkatnya begitu ya, sehingga kalau bentuknya 0 per 0 nanti ini tidak akan pernah selesai kalau kita masukkan bentuk kalau kita aplikasikan perhitungan L'Hopital. Nah, maka di sini dipilih tak hingga per tak hingga sehingga nanti X-nya tetap di atas, pangkat min X yang ke bawah, jadi pangkat X ya, seperti itu. Nah, jadi kita tuliskan sekarang limit X menuju tak hingga X per pangkat min X ya. Nah, baru ini adalah untuk tak hingga per tak hingga. Kita aplikasikan L'Hopital. Limit X menuju tak hingga, turunan X adalah 1, turunan pangkat X, maaf ini pangkat X ya. Turunan pangkat X adalah pangkat X. Jadi nilai limitnya berapa? Nilai limitnya adalah 0 bukan 0 ya? 0. Oke, sip. 0, betul ya. Nilai limitnya adalah 0. Baik, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang B, karena kita akan menghitung integral tak wajar ya. Integral tak wajar, batas tak hingga. Nah, jadi nanti perhitungan integral tak wajar batas tak hingga itu kan tak hingga ini kita hampiri dengan limit ya. Jadi nanti tak hingga ini kita ganti dengan suatu parameter tertentu, misal B atau N besar ya. N besarnya menuju tak hingga. Nah, yang kemungkinan ya bentuk limit yang bagian A mungkin saja terpakai ya, karena kan integral tak wajar itu penyelesaian integral yang dihampiri oleh nilai limit ya.
kalau kita perhatikan fx-nya di sini, berarti perhitungan integralnya adalah integral x e pangkat min x ya. Kalau integral x e pangkat min x berarti melibatkan integrasinya apa namanya parsial ya. Nah, sehingga kalau saya biasanya dicontohkan juga di kelas, kita selesaikan dulu bentuk integralnya ya. Oke, dalam hal ini hitung integral parsial integral x e pangkat min x dx ya. Oke. Nah, baik. Masih ingat prioritasnya untuk integral parsial? Ya. Integral UdV UV min integral VDU ya. Oke. Gimana prioritas pemilihan U? Ada yang masih ingat? Inverse Inverse trigonometry dulu. trigonometry. Oke. Inverse trigono, lalu Logaritma. logaritma. Kemudian Aljabar. oke, aljabar polinom ya, sama akar. Aljabar itu polinom akar, lalu Trigono. trigono, lalu Eksponensial. eksponensial. Oke. Ya. Ini adalah kombinasi polinom X dan eksponensial. Jadi yang dimisalkan U adalah siapa? Misalkan U-nya sama dengan X. U-nya sama dengan X, betul. U-nya sama dengan X, betul. DU-nya DX ya. Berarti DV-nya E pangkat min X DX. Oke. Berapa V-nya? Min E pangkat min X. Min E pangkat min X, betul. Ya, berarti ini kita gunakan sifat juga ya di sini. Sifat integral E pangkat KU DU ya. Atau mau pakai X juga boleh. Integral E pangkat KX DX boleh kita pakai, jadinya seperka integral KX. Nanti kalau menjumpai cos juga sama ya. Cos KX DX. Nah, cos KX DX berarti seperka sin KX ya. Begitu juga dengan sin. Sin KX DX itu adalah min seperka cos KX plus C ya. Jadi nanti bisa saja di integral parsial juga adik-adik temukan kombinasi tersebut ya. Misal hitung integral X cos 5X ya. Atau integral X sin min X. Nah, yang seperti itu ya. Oke, atau sin 3X gitu ya. Jadi integral parsial tidak selalu misalkan eksponensialnya E pangkat X atau jadi cosnya hanya cos X ya. Ini juga kan E pangkat min X atau mungkin nanti E pangkat 2X gitu ya. Tidak masalah ya. Asalkan adik-adik tahu sifat perhitungan. Oke. Nah, jadi di sini hasil integralnya jadi apa? Maka integral X, E pangkat min X dx berarti U kali V, X kali min E pangkat min X, dikurangi integral V du. Nah, ya. Sehingga di sini kita menyelesaikan min X E pangkat min X, min plus. Oke, maka hasilnya adalah min X E pangkat min X, min E pangkat min X ya. Plus C.
Betul nggak hasil integral saya? Iya. Ya, betul ya. Oke. Baik ya, jadi integralnya sudah kita dapatkan sehingga untuk proses perhitungan integralnya ya, di mana memang dari sini juga terlihat pendefinisian bahwa fx-nya itu adalah x e pangkat min x dengan x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi wajar kalau misalkan kita diminta menghitung integral 1 sampai k hingga ya. Karena di sini didefinisikan x-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti dari 1 terus membesar ya, dari 1 k hingga. Nah, jadi ini adalah integral 1 k hingga x e pangkat min x dx ya. Nah, kita ubah nih. Kita ubah ke bentuk limit. Ya, misal ya, limit n menuju k hingga ini jadi 1 sampai n ya. Nah, x e pangkat min x dx. Nah, hasil integralnya kan kita sudah punya yang ini. Ya. Nah, tinggal dimasukkan PDK 2. Ya. Oke, jadi nanti di integral tak wajar, ya saya akan cari bentuk ini ya. Bentuk limitnya mana nih? Bentuk limitnya mana dulu ya. Nanti dari sini kan kita aplikasikan PDK. Ya. Maka E pangkat min min E pangkat min X ya. 1 sampai N. Berarti ini limit N menuju tak hingga. Oke, N besarnya kita masukkan. Ini kita punya apa? Min N, E pangkat min N ya. Dikurangi E pangkat min N. Di min jadi plus. Plus E pangkat min 1. Min plus juga. Berarti ini 2 ya. Betul nggak? Oke. Nah, penyelesaian limitnya. Oke ya. Suku yang pertama, yang ini. Berarti ini adalah min limit n menuju tak hingga n e pangkat min n. Nah, sama seperti nomor A ya. Nih, limit x menuju tak hingga x e pangkat min x ya. Nah, ini bisa dilihat dari nomor A nilainya ya. Oke, dikurangi limit n menuju tak hingga e pangkat min n ditambah 2 per e ya. Nah, E pangkat min N mungkin bisa juga kita ubah jadi 1 per E pangkat N. Oke? Maka ini sama dengan 0 kan? Dari yang nomor A ya. Oke? Ini sama dengan 0 ya. Lihat nomor A. Oke? Ini juga sama dengan 0. Ya, maka hasilnya adalah 2 per E ya. Ini konvergen ya. Integral tak wajarnya konvergen, di mana kita bisa simpulkan bahwa integral 1 sampai tak hingga fx dx sama dengan L sama dengan 2 per E ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau soal-soal
soal-soal kayak gini sih harusnya ini tipe esai panjang ya, karena ada beberapa step gitu ya, ada beberapa step hitung limit, kemudian hitung integral ya. Jadi ya tipe seperti ini sih tipe esai panjang. Ya. Oke, jelas ya? Baik, semoga kemarin kuisnya terjawab dengan benar ya. Oke, kita coba lanjut lihat soal berikutnya. Nah, baik. Oh ini. Nyambung juga dengan soal yang tadi ya. Oke, ini juga ada bentuk tertentu yang disajikan dalam tampilan, tapi nggak apa-apa. Coba ini dulu. Kalau disubstitusikan langsung, ini bentuk apa? Coba nolnya substitusikan langsung. Pangkat tak hingga. Ini kosekan ya. Adalah bentuk 1 pangkat Tak hingga. enggak ya? Oke, pangkat hingga. Berarti kalau bentuknya perpangkatan seperti ini, kalau tadi kan 0 kali tak hingga, ini 1 pangkat tak hingga. Kita lakukan penarikan, Bagaimana tuh kan? ya penarikan logaritma natural. Oke, maka kita misalkan dulu. Misal, Y 1 plus setengah sin X pangkat kosekan X. Nah, tarik logaritma natural, jadi kita punya ln Y, ln Y sama dengan, nah kalau dilakukan penarikan logaritma, pangkat jadi kali ya. Ini ln 1 plus setengah sin X. Oke. Oke. Baik. Nah, baru setelah kita lakukan penarikan logaritma, kita lihat limitnya ya. Berdasarkan apa namanya? Perhitungan limitnya, kita bisa menarik aturan L'Hopital ya. Karena ini X menuju 0, berarti ini limitnya X menuju 0 ya. Dari ln Y, nanti kita kembalikan lagi. Jadi hasilnya harus E pangkat ya. Nah, karena kita hitung ln-nya dulu di sini. Limit X menuju 0, kosekan X kali ln 1 plus setengah sin X ya. Oke, karena kita tahu kosekan X itu adalah apa? 1/sin ya. Berarti ketika X-nya menuju 0, kosekan X itu menuju tak hingga. Sedangkan untuk ln 1 plus setengah sin X, sin 0 itu 0, berarti ln 1 itu 0. Ya, tak hingga 0. Jadi ini asalnya adalah bentuk 0 kali tak hingga. Nah, masih bentuk tertentu. Nah, berarti kita akan menjadikan bentuk 0/0 saja ya, supaya ln-nya tetap ada di atas. Jadi nanti penurunannya lebih mudah. Sehingga kosekan yang kita ubah. Ln 1 plus setengah sin X ya, per kosekan. Nah, per kosekan kan? Nah, per kosekan itu berarti
maaf, 1/kosekan, bukan berkosekan. 1/kosekan itu jadi nanti sin ya. Jadi ini limitnya adalah ln 1+setengah sin X per sin X ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu berarti ini saat X menuju 0, yang atas ln 1 atau 0, yang bawah itu sin X. Ya, jadi kita bisa terapkan aturan L'Hopital. Ini kan 0/0. Terapkan aturan L'Hopital. Oke. Maaf, X menuju 0. Nah, ln turunannya 1/1+setengah sin X. Kalikan turunan dalamnya berarti adalah setengah cos X ya. Per turunan sin adalah cos. Oke, nah nanti cosnya bisa hilang. Nih, ini kan ada cos ya, cos X tuh. Jadinya bisa hilang tuh. Sehingga cos X itu bisa saling coret. Nah, maka kita punya limit setengah kali 1/1+setengah sin X ya. X menuju 0, sin X kan 0 ya. Jadi ini setengah kali 1/1. Oke, jadi hasilnya setengah. Nah, ini adalah limit ln. Nah, ingat, ini adalah limit ln ya. Limit ln-nya adalah setengah. Berarti, kalau kita ingin kembalikan ke asal, nilainya jadi berapa? Nilai limit aslinya. Nilai limit aslinya adalah berapa? pangkat setengah. E⁻². Betul. Ya. Jadi ini adalah E⁻². Ya. Ya, ini masih limit ln. Jadi, kalau kita kembalikan, dia jadi E⁻². Oke, good. Oke, itu untuk bentuk tertentu ya. Sebenarnya untuk bentuk tertentu ini juga ada ya. Nah, ini cukup menentukan apakah dia tergolong bentuk tertentu atau bukan. Jadi ini sifatnya adalah memberikan adik-adik soal ujian terkait dengan jenis bentuk tertentu itu apa saja ya. Misal nih, ada ln X per kotangan X ya. Kalau kita substitusikan ya, X menuju 0 berarti apa namanya? X menuju 0 untuk ln X berarti ln X-nya ini akan menuju tahingga ya, atau tepatnya sih minus tahingga ya. Karena kan apa namanya, X-nya menuju 0, ln-nya jadi ln 0 kan. Ln yang kurang dari 1, ln yang X-nya kurang dari 1 kan harusnya negatif ya. Jadi karena E⁻min tahingga itu kan 0. Berarti saat X menuju 0, ln X itu menuju minus tahingga ya. Oke. Nah, sedangkan untuk kotangan berarti kotangan itu 1/tan ya. Nah, ini juga menuju tahingga. Oke, tapi meskipun saat X menuju 0 ln X itu menuju minus tahingga, berarti ini bentuknya adalah bentuk tertentu. Bentuk tertentunya
kita namakan jenisnya tahingga per tahingga. Karena kan yang atas boleh plus minus tahingga, yang bawah juga boleh plus minus tahingga ya. Jadi bentuk tahingga per tahingga itu bukan harus yang atas plus tahingga, yang bawah plus tahingga juga, tetapi yang atas boleh plus minus tahingga, yang bawah juga boleh plus minus tahingga ya. Jadi ini bentuk tertentu, bentuknya tahingga per tahingga. Nah, sedangkan untuk yang ln X per tangen X, ini bukan bentuk tertentu, karena saat X yang menuju 0, ln X memang menuju min tahingga. Ya. Tapi tan X, nah tan X ini menuju 0 kan? Ya, tangen X kan menuju 0, apalagi di sini 0-nya dari kanan. Kalau 0 dari kanan, 0 dari kanan berarti tangen X juga di sini menuju 0 eh, tahingga ya. Adik-adik masih ingat kan grafik tangen? Nah, dia begini kan. Untuk 0 plus berarti dari kanan. Nah, dari kanan kan dia menuju 0-nya dari atas ya. Berarti saat X menuju 0 dari kanan ya, menuju 0 dari kanan dari sini. Nah, dia datangnya menuju 0 tapi dari bagian atas. Berarti ini 0 plus ya. Jadi ini bentuknya adalah min tahingga dibagi dengan 0 plus. Berarti ini hasilnya itu plus tahingga ya. Bisa kita tentukan. Nah, bentuknya ya bukan bentuk tertentu. Ya, jadi kalau bukan bentuk tertentu, tak perlu diisi. Selanjutnya, nah, yang seperti ini. Ngentot. Tinggal dilihat saja tuh. Ya, 1 per sin kuadrat X min per X ya. Nah, ini bentuk tertentu bukan? Menuju 0 minus ya di situ. Bentuk tertentu bukan? Iya. Ya. X menuju 0 minus 1 per sin kuadrat X menuju berapa? Tahingga ya? Ya menuju tahingga. Karena kan dia sin kuadrat berarti 0-nya 0 plus ya. Ini kan jadinya 0 plus nih. 1 bawahnya 0 plus berarti ini tahingga. Nah, tapi kalau 1 per X berarti ini menuju 1 per 0 minus. Nah, ini menuju min tahingga. Nah, ya, ini tahingga, ini min tahingga. Tahingga min tahingga. Bukan. Bukan, betul. Ini tidak ya. Oke. Hati-hati ya. Kadang menipu. Oke. Yang bawah. X menuju 0, pangkat X min 1 menuju 0 kan? X menuju 0, X kuadrat juga menuju 0. Bentuk tertentu atau bukan? Ya. Apa bentuknya? Bentuk tertentunya apa? 0 per 0. 0 per 0. Oke. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lihat selanjutnya. Dry skin, frizzy hair. Tentukan persamaan bidang. Ini sekaligus nanti kita di sini pun ada soal terkait vektor ya. Di vektor kan ada hasil kali titik, hasil kali silang. Ini nampaknya ada pengaplikasian salah satu dari hasil kali titik atau hasil kali silang. Kalau adik-adik baca soalnya,
persamaan. Kita menentukan persamaan bidang yang melalui titik 1 min 1 0 dan sejajar dengan bidang yang memuat vektor 2 0 1 0 1 1. Oke, sekali lagi ilustrasi atau gambar tidak wajib ya. Ini kalau saya biasanya suka terbantu dengan ilustrasi tersebut. Jadi, hmm, kalau saya gambarkan, ya, ada bidang di sini, dua bidang sejajar ya. Oke, dua bidang sejajar. Nih ya, dua bidang sejajar, yang satu memuat titik memuat titik P misalnya. Di situ titik P-nya 1 min 1 0 jajar dengan bidang yang memuat vektor. Oke, memuat vektor. Di sini ada vektor U, ya, ada vektor V. Oke, ya, sama V mungkin ya, seperti itu. Nah, kekecilan ya. Saya perbesar. Nah, ya. Nah, berarti kalau suatu bidang memuat dua vektor, maka bidang itu kan pasti punya vektor normal ya. Nih, oke. Bidang tersebut punya vektor normal. Nah, di mana kalau kemarin sifat dari dua bidang yang sejajar, vektor normalnya bagaimana? Lepaskan. Dua bidang sejajar, vektor normalnya? Sama. Oke, kalau secara umum vektor normalnya saling Kelipatan. berkelipatan, betul ya. Saling berkelipatan. Jadi boleh arahnya sama atau arahnya berbeda, boleh panjangnya sama, lebih kecil atau lebih pendek ya. Tapi untuk mempermudah perhitungan, biasanya ya salah satu vektor normalnya dibuat sama ya. Oke, dibuat sama. Ini untuk mempermudah perhitungan saja. Karena sama pun berkelipatan, tapi kelipatannya satu dan searah. Begitu ya. Oke, boleh dibuat sama. Berarti kalau dibuat sama, maka N ini kalau kita perpanjang, nih ya, N ini kalau kita perpanjang, dia jadi vektor normal. Bidang yang kita cari juga. Begitu ya. Nah, maka gimana cara mencari N ini? Nah, N ini kan vektor normal bidang yang biru. Bidang yang biru memuat vektor U dan vektor V. Vektor U dan vektor V jelas dia tegak lurus dengan N kan? Jadi gimana cara carinya? Lepaskan. N tegak lurus dengan U dan V. Jadi N sama dengan apa? N adalah Kelas V. U cross V. Betul. Ya, U cross V. Nah, ini salah satu vektor normalnya. Ini salah satu vektor normal. Nanti semua vektor normal itu sebenarnya kelipatan dari ini. Ya, dia kelipatan dari ini. Ya. Mau diambil vektor satuan dari ini juga tidak apa-apa. Ya, mau diambil sama pun tidak masalah. Biasanya kalau sama itu untuk menyederhanakan perhitungan ya. Sehingga memang persamaan bidang itu sekali lagi tidak tunggal ya. Oke, U cross V, betul. Masih ingat crossnya? Berarti ini 201 ya, vektor U, 011 vektor V. Yuk, gimana hasil crossnya nih? Min 1 I.
Oke, berarti untuk yang I kita hitung determinan dari ya tuh ya 01 11. Oke, jadi nanti min 1i ya. Min I, oke. Min J, row J itu min ya, karena posisinya baris 1 kolom 2, ganjil kalau ditambahkan. Oke, ini tutup. Berarti ini 21, 01, yang K plus lagi. Jadi ini lihat, plus, min, plus. Ini namanya kofaktor ya. Kalau J berarti tutup kolom ketiga. Tutup kolom ketiga. Maka ini determinan 2001. Nah, mau pakai sarus juga boleh ya. Oke. Jadi min I betul. Kemudian min 2J ya. Plus 2K. Jadi vektor normalnya min 1, min 2, 2. Betul nggak? Betul, Bu, betul. Oke. Ya. Nah, ini salah satu vektor normal ya. Jadi kita bisa pilih vektor normal garis. Itu adalah N, min 1, min 2, 3. Ya. Min 2, 2. Maaf. Oke. Ya, oke. Vektor normal garis lagi bidang ya. Kok garis punya vektor normal? Vektor normal bidang ya. Oke. Titik P. Nah, titik P-nya kan 1, min 1, 0. Dan misal Q, X, Y, Z ya. Ini sebarang titik pada bidang. Jadi ini kita punya vektor Q. Tuh ya. Sebarang titik pada bidangnya. Oke, jadi kita punya vektor PQ. Vektor PQ itu isinya X min 1, Y plus 1, Z ya. Oke, Q min P ya. Oke. Vektor di bidang. Maka PQ tegak lurus N. Oke, PQ tegak lurus N ya. Ya, PQ tegak lurus N ya. Jadi persamaan bidangnya ini persamaan bidang adalah N dot PQ sama dengan 0. N-nya min 1, min 2, 2. Dot PQ X min 1, Y plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi kita punya min X min 1, min 2 Y plus 1. Oh, ini Z bukan 0. Maaf, ini Z ya. Betul. Plus 2Z sama dengan 0. Maka persamaan garisnya min X, min 2Y, plus 2Z sama dengan 1, 1. min 2, 1. Oke. Satu. Sip. Ya. Ya. Jadi PQ tegak lurus N, kita terjemahkan ke sini. Oke. Oke, jelas ya? Jadi, Bu, kalau saya mau ambil misalkan N-nya ini diubah jadi vektor satuan ya. Misal vektor normalnya mau diubah jadi vektor satuan. Berarti ini dibagi dengan panjangnya ya. Berarti panjangnya berapa? 1 tambah 4 tambah 4, 9, 3 ya. Oke.
bagi panjangnya nih. Itu tambah 4 akar 9, 3. Oke. Saya mau ambil ini, Bu, vektor normalnya. Boleh? Ya, karena kan di sini pada dasarnya berkelipatan. Bisa searah, bisa berlawanan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, ya. Tapi untuk memudahkan perhitungan memang rata-rata eh, kebanyakan kita ambil sama seperti hasil cross-nya. Ya, tapi kalau kelipatan pun boleh, ini masih vektor normal ya. Oke, masih vektor normal. Ya, sehingga nanti akibatnya memang penyajian ini menjadi tidak tunggal, dia konsisten dengan vektor normal yang dipilih. Begitu ya adik-adik ya. Oke. Semoga sudah jelas ya. Oh, izin nanya, itu yang min 1 min 2 itu per par itu buat nentuin vektor n atau gimana? Ini misalkan vektor normalnya diambil vektor satuan dari hasil cross juga boleh. Kalau vektor satuan kan dibagi panjang ya. Panjang ini kan min 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, betul? Ya, Bu. Ya, ya ini seandainya mau mengambil vektor normalnya berupa vektor satuan, ya juga boleh, ya. Kalau ini kan diambilnya vektor normal yang sama seperti hasil cross-nya, ya. Seandainya nanti mau diambil vektor normal lain, yaitu vektor satuan dari hasil cross-nya juga boleh, begitu, ya. Diambil misalkan kelipatan duanya juga tidak masalah, ya. Ini kan hanya salah satunya saja, begitu. Sudah jelas? Makasih, Bu. Oke, Wati. Oke, baik. Ya, itu terkait ini kan berarti kita review cross ya. Salah satu kegunaan cross produk itu adalah kita bisa menentukan suatu vektor yang sekaligus tegak lurus dua vektor. Nah, jadi kalau kita punya dua vektor yang tegak lurus, suatu vektor, vektor tersebut bisa dicari dengan hasil cross-nya ya. Oke, ini ilustrasinya. Oke, oke, ini udah tadi. Oke, nah, ini gimana? Ya. Periksa apakah deret. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di kelas, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya. Periksa apakah deret. Ini deretnya jelas ganti tanda ya. Nih, ada minus suatu bilangan, kemudian dipangkatkan. Ini nanti akibatnya kalau misalkan pangkatnya genap, plus pangkatnya ganjil jadi minus ya. Oke, kita lihat konvergen mutlak. Ini beruntung ya. Adik-adik di sini kalau menemukan soal seperti ini cukup beruntung karena ada keterangan uji rasio mutlak ya. Kadang soalnya cuma sampai sini. Nah, ya. Oke. Namun adik-adik harus udah tahu ya pada bahasan matematika 2C konvergen mutlak itu berarti kita lihat berdasarkan uji rasio mutlak memang ya. Oke. Maka kalaupun tidak diberitahu ya caranya seperti apa, tapi adik-adik harus sudah paham konvergen mutlak ya di bahasan matematika 2C kita tinjau berdasarkan uji rasio mutlak. Oke, ya. Jadi kita akan pakai uji rasio mutlak. Nah, kemarin uji rasio mutlak sudah kita tuliskan di papan tulis ya rumusnya.
Tinggal kita misalkan saja di sini. Misal AN-nya, oke, min 3 N plus 1 kali N dibagi N kuadrat plus 1. Ya, perhatikan bahwa dengan uji rasio mutlak, nah kita hitung rho ya. Kita hitung rho, limit N menuju hingga mutlak AN plus 1 per AN ya. Nah, karena N-nya bentuknya seperti ini, berarti N plus 1 itu kita gantikan semua N di sini dengan N plus 1 ya. Oke, sehingga kalau kita tulis di sini min 3 N plus 1 berarti AN plus 1-nya jadi N plus 2 ya. Karena N di sini kita ganti dengan N plus 1. Jadi N plus 1 plus 1 N plus 2 dikali N plus 1 ya. Per N plus 1 kuadrat tambah 1. Nah, ini AN plus 1-nya. Ya. Semua N yang ada di AN kita ganti dengan N plus 1. Maka ini akan menghasilkan N plus 1 min 3 N plus 2 kali N plus 1 per N plus 1 kuadrat tambah 1. Nah, ini kan dibagi AN. AN-nya ini bentuknya pecahan. Jadi kalau adik-adik sudah tahu, AN plus 1 dibagi AN itu sama dengan dikali, tetapi bentuk AN-nya kita balik ya. Nah, secara operasi kan seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan per AN. Nah, di situ kan ini jadi per AN, AN-nya karena ada AN-nya di bawah, berarti bentuk AN ini kita balik. Oke, ya. Nah, jadi sekarang kita pisah operasinya ya, operasi perhitungannya. Berarti di sini kita punya mutlak min 3 N plus 2 dibagi min 3 N plus 1. Lalu kita punya N kuadrat plus 1 per maaf, N plus 1 dulu ya. Yang ini. N plus 1 kali N kuadrat plus 1. N plus 1 kuadrat plus 1 kali N. Nah, begini ya. Oke. Ya. Yang ini dan ini. Lalu yang ini dan ini ya. Baik. Maka apa yang kita peroleh di sini? Min 3N plus 2 dibagi min 3N plus 1 jadi min 3 ya? Betul ya? Oke, dikali. Ini kalau dijabarkan jadi N pangkat 3 sebenarnya kan? Ini N pangkat 3 ditambah N kuadrat ditambah N plus 1. Nah, yang bawah juga sama. Ini jadi N pangkat 3 plus 2N kuadrat plus 2N ya. Oke. Nah, jadi min 3 dimutlakan jadi keluar sebagai 3 ya. Sehingga untuk limitnya kita tinggal menghitung yang limit polinom N pangkat 3. Oke. Nih polinom N pangkat 3. Ini hasilnya berapa? 1 kan ya? Nih, koefisien tertingginya N pangkat 3. Maaf, angka tertingginya N pangkat 3 dengan masing-masing koefisien 1. Jadi limit ini hasilnya 1, maka ini nilainya adalah 3 ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi diperoleh rho-nya sama dengan 3.
Nah, rho-nya kan lebih dari 1. Maka kalau rho-nya lebih dari 1, apa kesimpulannya? Divorced. Oke, ya. Deret min 3 N plus 1 N per N kuadrat plus 1 divergen. Ya, oke. Oke, ya. Satu soal lagi. Coba ya. Nah, ini. Oke, nah gimana ini? Diketahui deret McLaurin berbayang? Ya. Jadi, baik. Deret McLaurin-nya seperti ini. Ya. X plus X kuadrat plus X pangkat 3 per 2 tambah X pangkat 4 per 3 faktorial dan seterusnya. Misalkan HX merupakan turunan pertama dari Fx. Oke ya, ada HX turunan pertama dari Fx, ini clue-nya. Berarti harusnya untuk yang nomor A semua bisa ya. Tentukan deret McLaurin HX. Nah, karena HX adalah turunan, HX itu turunan dari Fx. Nah, maka HX bisa kita tuliskan sebagai turunan dari Fx ya, atau turunan dari Fx itu nah, kalau kita mau tinjau deret panjangnya juga boleh ya di situ. Berarti kalau deret panjangnya ini X plus X kuadrat
plus X pangkat 3 per 2 plus X pangkat 4 per 3 faktorial dan seterusnya. Ya, maka kalau ini diturunkan jadinya 1. Nih, turunkan 1 per 1 ya. Turunan X itu 1. Turunan turunan X kuadrat itu adalah 2X. Kemudian turunan X pangkat 3, X kuadrat per 2. 2 itu adalah 2 faktorial ya. Oke. Kemudian turunan X pangkat 4, X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Maka ini nanti akan membentuk pola ya. 1, 2X plus 3, X kuadrat per 2 faktorial, plus 4, X pangkat 3 per 3 faktorial. Atau ini membentuk, kalau kita bentuk ke dalam bentuk sigma ya, ini menjadi sigma N 1 sampai tah hingga, berarti di sini ada perkalian N X pangkat N min 1. Nah ya, kenapa dimulainya dari 1, terus di sini X-nya N min 1? Karena untuk suku pertama di sini hanya konstanta saja. Berarti nanti X-nya pangkat 0 ya. Jadi untuk N sama dengan 1 kali X pangkat 0 ini 1 ya. Jadi dibagi. Nah, di situ ada 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti di sini adalah N min 1 faktorial ya. Karena lihat faktorialnya seiring dengan pangkat X. Jadi kalau X-nya pangkat N min 1, faktorialnya pangkat N min 1. Nah, hal ini sebenarnya sejalan dengan kalau kita turunkan bentuk sigmanya ya. Nah, HX ini kita langsung turunkan bentuk sigmanya juga boleh. Nah, berarti ini turunkan pangkat N. Turunkan X pangkat N. Turunan X pangkat N itu kan jadi N X pangkat N min 1 per N min 1 faktorial. Tuh, jadi sama. Ya, oke. Dia mau diturunkan dari bentuk sigmanya, ya, tinggal menurunkan X pangkat N saja, jadi N pangkat X min N min 1, atau diturunkan dari bentuk uraiannya, ya. Seperti itu. Oke, ya. Baik. Nah, coba adik-adik ini mungkin saya akan bahas sampai nomor B dulu ya. Nanti sisanya nanti malam kita bahas. Karena waktunya sudah habis ya. Oke. Nah, untuk yang B, taksirlah nilai H 1 per 10 dengan polinom Maclaurin berorde atau berderajat 2. Berarti kalau berderajat 2, ya, H 1 per 10, maka kita lihat ya, polinom berderajat 2-nya, polinom berderajat 2 dari AX ya. Berarti di sini AX dihampiri oleh polinom berderajat 2. Maka kita ambil sampai pangkat 2 saja ya. Nah, yang ini. Oke. Maka kita ambil 1 plus 2X plus 3 X kuadrat per 2 faktorial. Nah, maka H 1 per 10, atau H 0,1 ya. Berarti H 1 per 10 dihampiri dengan polinom orde 2 1 per 10. Jadi kita hitung 1 plus 2 kali 1 per 10 plus 3 kali 1 per 10 kuadrat per 2 faktorial. Nah, maka di sini kita akan punya 1 plus 2 per 10 plus 1 per 10 pangkat kuadrat 1 per 100 ya. Jadi 1 per 100 kali 3, 3 per 100 kali setengah, jadi 3 per 200 ya. Oke. Oke, kalau semuanya dibikin per 200, berarti ini 40 per 200 ya. Tambah 3 per 200, jadi kita punya 143 per 200. Nah, itu dia ya. Makanya kemarin saya cerita dosen itu
Ya, sukanya memang kadang pecahan itu lebih mudah untuk dihitung. Oke. Nanti untuk galat, ya untuk galat sebenarnya di sini apa namanya? Untuk galat sebenarnya tidak dibahas ya. Ini tuh apa namanya di soal tutorial juga tidak ada. Jadi untuk galat ini tuh tidak dibahas sebenarnya karena di soal tutorial tidak ada untuk tahun ini ya. Ya terkait galat di soal tutorial tidak ada. Tapi kan kemarin saya ajarkan ya di kelas. Nah kalau misalkan mau melihat galatnya seperti apa, karena di sini apa namanya sampai orde 2 berarti galat itu kan orde 3 ya. Ini kan sampai orde 2 maka galat itu R2X itu apa namanya turunan ketiga ya, turunan ketiga. Nah, turunan ketiga dari H dibagi, turunan ketiga dari H di titik C. Nah, ya, dibagi 3 faktorial dikali dengan X pangkat 3. Nah, ya, galat kan seperti ini. Karena ini polinomnya orde 2, berarti galatnya orde 3. Kalau orde 2 kan sampai turunan kedua. Oke, nah, sampai turunan kedua. Maka untuk orde 3 galatnya sampai turunan ketiga. Nah, di sini turunan ketiganya itu diketahui kurang dari 5. Ini karena di soal tutorial tidak ada, harusnya di ujian tidak keluar ya. Tapi apa namanya? Saya kasih tahu adik-adik bahwa rumusan galatnya seperti ini. Sehingga untuk X-nya sama dengan 10 ya. C itu karena ini Maclaurin berarti C itu antara 0 dan 1/10 ya. Oke. Nah, maka galat itu kan biasanya pakai mutlak. Nah, ya. Galat itu biasanya pakai mutlak. Jadi ketika kita menghitung H 1/10 berarti galatnya di X 1/10 itu sama dengan turunan pangkat 3 ya di C per 3 faktorial kali 1/10 pangkat 3. Nah, begitu. Ya. Nah, tadi kan kita tahu ya turunan ketiganya itu kurang dari 5. Nah, ini. Nih. Oke, turunan ketiganya itu kurang dari 5. Untuk C di antara 0 dan 1/10 ya. Oke. Nih, turunan ketiga X kurang dari 5 untuk X antara 1/10. Sekarang X-nya ganti dengan C. Nah, jadi seperti ini ya. Maka ini tinggal kita hitung. Ini kan mutlak. Ya. Per 3 faktorial itu 6. 1/10 pangkat 3 itu 1/1000. Nah, berarti ini tinggal ya kurang dari 1/6000 dikalikan dengan 5. Nah, ya. Jadi kita punya ini jadinya 5/6000 atau 1/1200 ya. Nah, itu. Cuman kalau harusnya kalau soalnya tidak keluar di soal tutorial ya, ini kan galat nggak ada ya di soal tutorial, harusnya nanti di ujian juga tidak keluar ya. Kebetulan kalau untuk tahun-tahun sebelumnya galatnya masuk di soal tutorial, jadi diujikan juga. Oke, seperti itu mungkin ya. Jadi nanti malam kita akan lanjut membahas yang belum dibahas ya. Ini integral tak wajar yang selang diskontinu belum, kemudian integral trigonometri ya.
Tapi tolong ingatkan saya ya adik-adik untuk bahas yang belum di sini ya. Ini kan deret McLaurin udah, konvergen mutlak, bentuk tak tentu, persamaan bidang. Nah, integral tak wajar sebenarnya udah ada di sini ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, reviewnya sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Bu, mesti izin tanya. Ya, Untuk matematika 2C berarti yang uji mutlak cuman pakai uji rasio mutlak aja ya, Bu? betul. Hanya pakai uji rasio mutlak saja. Kalau di matematika 2A jelas lebih ini ya, lebih lebar. Oke. Ya, jadi konvergen mutlaknya dilihat berdasarkan uji rasio mutlak ya. Misi Bu, Ya, buat file yang hari ini nanti ada di drive tutorial ya. ada. Ini nanti langsung saya kirim ya. Tapi untuk Ya Bu. rekaman mungkin sorean ya untuk rekaman karena perlu konversi dulu. Oh, siap Bu. Siap. Makasih Bu. Oke, serial. Sama-sama. Oke, cukup ya adik-adik ya. Oke, nah saya titip uji konvergen mutlak itu kan untuk deret ganti tanda ya. Jadi nanti ciri khasnya ada minus ya, entah itu -1 atau seperti ini -3 atau nanti mungkin minus berapa gitu ya, yang dipangkatkan. Nah ini jadi nanti deretnya ganti tanda, makanya dilihatnya konvergen mutlak seperti itu ya. Jadi nanti mungkin apa namanya kalau bentuk lain ya ada juga yang dituliskan seperti ini. -1 pangkat n plus 1, 3 pangkat n plus 1 kali n. Nah, ini sebenarnya sama. Antara ini dan ini itu bentuknya sama. Ya. Oke, jadi ada yang langsung -3 pangkat n plus 1, ada yang -1 pangkat n plus 1. Nah, ini ciri khas dari ganti tanda. Ada -1 pangkat n plus 1 seperti ini ya. Ini nantinya adalah deret ganti tanda. Makanya dilihatnya konvergen mutlak ya. Paham ya? Oke, kalau begitu eh, untuk tutorial hari ini saya cukupkan sampai di sini ya.